Pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan sebuah ruko yang difungsikan sebagai gudang penyimpanan elektronik di kawasan Mangga 2 Selatan, Jakarta Pusat pada Sabtu malam. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Kobaran api yang membesar menghanguskan ruko yang difungsikan sebagai gudang penyimpanan elektronik di Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kebakaran merembet ke kantor jasa pengiriman barang sehingga karyawan langsung mengevakuasi barang-barang ekspedisi. Api pertama kali muncul dari bagian dalam gudang di lantai 1, yang kemudian membesar dan membakar seluruh isi gudang hingga ke lantai 2. Dugaan sementara api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Baru karena kita kan awalnya dari gudang sebelah, Bang, karena itu bukan secepat tuh. Dia ini dari gudang sebelah, mungkin ada korsleting listrik. Ada sempat ledakan nggak, Bang, awalnya, Bang? Nggak ada. Tiba-tiba api gede gitu aja Karena atau? itu barang elektronik semua itu. Itu kantor apa, Bang, itu? Gudang elektronik. Iya, kalau tapi di tadi sini kan kosong? dekat. Iya, enggak, itu kosong karena aktivitasnya pagi. 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas sempat kewalahan karena api terus membesar karena banyak barang yang mudah terbakar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, kebakaran rumah terjadi di dua lokasi berbeda di Jawa Tengah, maksud kami di Tewah Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Rumah yang terbakar didominasi material kayu membuat kobaran api dengan cepat membesar. Petugas dibantu warga berjibaku memadamkan api yang membakar sebuah rumah di Jalan Merak, Kelurahan Melayu, Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, petang kemarin. Rumah yang terbakar memiliki 23 kamar serta didominasi material kayu membuat api terus membesar. Petugas gabungan mengerahkan 10 unit mobil damkar untuk memadamkan kobaran api. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, sedangkan kerugian yang dialami dalam peristiwa ini mencapai ratusan juta rupiah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Kondisinya memang ini adalah bangunan kayu yang sudah tua. Kemungkinan penyebabnya masih belum diketahui dan bersama-sama dengan tim dari BPBD dan relawan damkar kurang lebih 2 jam api sudah bisa dikendalikan. Sekarang dalam proses pendinginan. Sebelumnya juga terjadi kebakaran 2 rumah di Jalan Antasari, Teweh Tengah, Barito Utara pada Jumat malam. Kebakaran membuat warga panik karena terdengar 2 kali suara ledakan yang diduga berasal dari tabung gas di dalam salah satu rumah. Api padam setelah 9 unit mobil damkar dikerahkan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini dan polisi memasang garis polisi untuk mengetahui penyebab kebakaran. Dari Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok pemuda di Palopo, Sulawesi Selatan terlibat tawuran. Tawuran dipicu saling ejek antar kelompok. Dua kelompok pemuda ini saling serang di Jalan Anggrek, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Pemuda tawuran diduga disebabkan tersinggung hingga saling ejek. Polisi yang tiba di lokasi kejadian pun membubarkan aksi tawuran dan melakukan penyisiran. Beberapa pemuda diamankan untuk dimintai keterangan. Polisi juga mencari benda berbahaya yang diduga digunakan para pelaku, termasuk senjata tajam dan anak panah. Untuk menghindari kejadian serupa, sejumlah polisi disiagakan di titik tawuran. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, Fajrin, iNews melaporkan. Petugas kebersihan menemukan jasad wanita di pinggir jalan tol Sediatmo, Jakarta. Pada tubuh korban terdapat luka di kepala, kaki, dan juga tangan. Sesosok jasad wanita ditemukan di dalam ruas tol Sediatmo Kamal Muara Penjaringan, tepatnya di kilometer 28 arah Bandara Soekarno-Hatta. Jasad wanita yang tergeletak di pinggir jalan bebas hambatan itu ditemukan petugas kebersihan ruas tol dan dilaporkan ke polisi. Pada tubuh korban terdapat luka, di antaranya di kepala, kaki, dan tangan. Pemeriksaan awal korban diketahui bernama Linda, warga Sawah Besar, Jakarta Pusat.
Identitas korban ditemukan dalam tas di sekitar lokasi penemuan jasad. Ditemukan pertama kali tukang pembersih atau penyapu jalan. Terus semua merapat patroli ke TKP. Kalau untuk luka banyak di kepala, di sini tadi saya lihat di kepala lah yang parah di kepala. Selanjutnya jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pria menganiaya 2 nelayan di Pelabuhan Ratu dengan senjata tajam. Motif pelaku menganiaya korban berlatar belakang dendam. Dua nelayan di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat dibacok oleh seorang pria di tengah keramaian kota. Pelaku yang datang dengan kendaraan bermotor langsung menghampiri korban dan membacok keduanya hingga terluka parah. Kedua korban langsung dibawa ke RSUD Pelabuhan Ratu. Korban yang bernama Samidi menderita luka di punggung dan muka akibat bacokan senjata tajam jenis golok, sedangkan Sati menderita luka di tangan. Pelaku mengaku menganiaya korban karena dendam. Motif pelaku melakukan aniaya atau membacok korban dikarenakan temannya pelaku tersebut pernah dipukul oleh korban, yaitu yang namanya Samidi. Korban sendiri mengalami luka dibacok kemarin itu di punggung dan di wajah, sedangkan Satim lukanya di tangan. Motifnya dari pelaku datang menemui korban dan membuka jok motor, mengambil golok, lalu langsung membacok tersebut. Setelah itu dia melarikan diri. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara 8 tahun. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Indra Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan liter miras hasil operasi Turjawali di Lombok Timur dimusnahkan. Masih maraknya peredaran miras di Lombok Timur disinyalir akibat ringannya hukuman. Ribuan liter barang bukti miras ini disita dari para pelaku selama operasi Turjawali tahun 2021. Sebanyak 4.174 liter miras dari berbagai jenis dimusnahkan di areal Taman Kota Rinjani Selong, Lombok Timur. Dengannya hukuman bagi para produsen miras ilegal disinyalir menjadi penyebab masih maraknya peredaran miras di wilayah ini. Ada semacam anggaran yang akan kita berikan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan untuk membina mereka-mereka yang membuat miras ini sehingga bisa mengalihkan produksinya dari miras kepada sesuatu yang lebih baik. Contoh ya gula aren, gula Jawa. Pemerintah daerah Lombok Timur berjanji akan merevisi peraturan daerah yang mengatur pelarangan peredaran miras dengan menambah hukuman berupa denda dan kurungan penjara sehingga menimbulkan efek jera. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews TV melaporkan. Ya pemirsa, peminjam 3 juta rupiah nasabah pinjaman online diharuskan membayar hingga 48 juta. Nasabah pinjaman online juga kerap menerima teror, baik lewat telepon maupun pesan singkat. Pasca terbongkarnya beberapa perusahaan pinjaman online ilegal oleh petugas kepolisian di sejumlah daerah, nasabah pinjaman online pun kini merasa lega. Jeratan pinjaman online ini cukup meresahkan para nasabah. Salah satunya AS, warga kota Bandung, yang terjerat hutang pinjaman online hingga puluhan juta rupiah. Meski dirinya hanya meminjam kurang dari 3 juta rupiah ke 3 aplikasi pinjaman online, namun saat akan membayar, korban diharuskan membayar hingga 48 juta rupiah. Selain tenor yang cukup singkat, cara penagihan dari aplikasi pinjaman online juga membuat nasabah tidak nyaman, bahkan seringkali bernada ancaman. Ya kurang lebih saya minjam di aplikasi tersebut sekitar kurang dari 3 juta ya. Nah saya kan shock ya, maksudnya karena tenornya yang terlalu pendek ya, 7 hari. Nah, saya bayar pokoknya, nah kemudian sampai saat ini dendanya sampai sebesar
48 juta ya. Dirinya berharap pemerintah ataupun petugas kepolisian dapat memberantas pinjaman online yang meresahkan masyarakat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex, dan 3 orang lainnya sebagai tersangka kasus suap pengadaan barang jasa infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin. KPK mengamankan barang bukti uang sebesar 1,7 miliar rupiah. Keempat tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa Kabupaten Musi Banyuasin di antaranya adalah Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex, Kepala Dinas PU Kabupaten Musi Banyuasin Herman Mayori, Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandi, dan Kabid SDA PPK Dinas PUPR Edi Umari. Kasus yang menjerat Dodi Reza ini menambah catatan kasus korupsi yang melibatkan dinasti penguasa daerah dan catatan khusus korupsi dari kader Partai Golkar. Keempat tersangka ditahan selama 20 hari ke depan. Selain itu, DRA juga telah menentukan adanya persentase pemberian fee dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu 10% untuk DRA, 3-5% untuk HM, dan 2-3% untuk EU serta pihak terkait lainnya. Untuk tahun anggaran 2021, pada bidang sumber daya air Dinas PUPR Kabupaten Muba, perusahaan milik SUH menjadi pemenang dalam 4 paket proyek, yaitu rehabilitasi daerah irigasi Mulak 3 di Desa Mulak 3, Kecamatan Sangat dengan nilai kontrak 2,39 miliar. Peningkatan jaringan irigasi DIR Epil dengan nilai kontrak 4,3 miliar. Peningkatan jaringan irigasi DIR Muara Teladan dengan nilai kontrak 3,3 miliar. Dan normalisasi Danau Ulak Ria Kecamatan Sekayu dengan nilai kontrak 9,9 miliar. Total komitmen fee yang akan diterima oleh daerah dari SUH dari 4 proyek dimaksud sejumlah sekitar 2,6 miliar. Pemirsa, ular sanca kembang kembali memasuki areal permukiman warga Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Warga yang khawatir meminta pertolongan petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi ular sepanjang 4 meter itu. Inilah video amatir saat warga dan petugas damkar berusaha mengevakuasi ular sanca dari dalam sebuah rumah. Foto. Evakuasi sempat berjalan lama karena ular yang memiliki panjang 4 meter ini bersembunyi di dalam pipa yang berada di bawah lantai keramik. Petugas pun terpaksa harus menghancurkan lantai rumah untuk mengevakuasi ular yang diduga muncul karena mencari mangsa tikus. Awalnya got saya mampet, terus dibersihin sama yang biasa ngebersihin got. Nah, setelah sholat Jumat, tiba-tiba megang lembek-lembek katanya. Ternyata ada ular, ditungguin nggak keluar-keluar, malah masuk ke dalam. Anak saya juga udah megang menarik, nggak kuat, dia malah masuk ke dalam got. Ditungguin nggak keluar juga, akhirnya sampai malam. Saya kan khawatir kalau sampai malam nggak keluar juga ya. Akhirnya ponakan manggilin ini damkar. Ternyata ularnya di bawah paralon, di bawah tegel. Jadi kita bongkar tegel, memerlukan waktu juga, merusak juga tegel yang udah tertata biar dapat dieksekusi ularnya. Ular tersebut untuk sementara diamankan di pos damkar sektor Pancoran dan akan diserahkan ke pencinta reptil. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Melanggar jam operasional dan mengabaikan protokol kesehatan, 4 hiburan malam digerebek. Kami akan kembali dengan informasi lengkapnya saat lagi.